Waalaikumsalam. Tidak. Gimana kabar panjenengan hari ini? Alhamdulillah baik. Tidak gimana? Sehat? Baik, sehat, alhamdulillah. Bunda, sebelum kita nanti mengobservasi sama-sama belajar mengenai pembelajaran di kelas panjenengan, kita ingin bincang-bincang sebentar, wawancara mengenai rencana dan juga tujuan dari percakapan awal kita ini adalah untuk mengetahui bagaimana tujuan pembelajaran yang ingin panjenengan sampaikan dan strategi-strategi apa yang nantinya ingin kita kembangkan di kelas panjenengan. Jadi pada saat observasi nanti tujuan pembelajaran panjenengan yang ingin diberikan pada siswa mengenai apa? Untuk nanti tujuan pembelajarannya itu peserta didik mampu mempersiapkan musikalisasi puisi dengan kritis dan kreatif. Dari tujuan itu model apa yang panjenengan gunakan? Model yang akan digunakan nantinya project based learning karena dibutuhkan tahapan-tahapan nantinya dan dibutuhkan waktu yang agak banyak sehingga anak-anak itu bisa memetaskan musikalisasi yang sudah dipersiapkan nanti. Ada beberapa mungkin ragam instrumen yang sudah disiapkan. Ya, untuk instrumen yang digunakan pertama adalah tes diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal anak, untuk mengetahui apa yang dimiliki anak-anak sehingga nanti bisa mencapai tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Itu yang pertama. Yang kedua, tes formatif yang dilaksanakan pada saat pembelajaran. Kemudian yang ketiga, observasi. Jadi melalui pengamatan nanti dalam pembelajaran. Kesempatan seperti apa yang bisa panjenengan dapatkan untuk mempersiapkan pembelajaran? Kesempatan yang saya miliki ya, ini adalah bagaimana saya bisa mengoptimalisasi kemampuan yang anak-anak miliki. Dan kemampuan itu belum bisa terasa, belum bisa diketahui. Nah, dari sini saya bisa mengetahui anak-anak itu nanti bisa dalam hal apa dan talenta apa yang mereka miliki sehingga nanti bisa berguna untuknya di masyarakat atau bagi diri sendiri. Dalam kesempatan itu, dalam mempersiapkan ini, kira-kira panjenengan di pembelajaran ini untuk persiapannya di skala yang mana dari angka 1 sampai 10 itu? Kalau menurut saya masih di 8 karena ini dalam taraf persiapan dan perencanaan. Untuk penguatannya bagaimana supaya bisa mencapai 9 dan 10, maka diperlukan pembelajaran bukan hanya bagi peserta didik tetapi juga bagi saya bagaimana mencapai tujuan pembelajaran itu dengan menyenangkan sehingga anak-anak itu belajar sambil bermain. Bagaimana mereka bisa merasa bahwa ilmunya mereka dapat bukan dengan bagaimana mereka dapat senang dalam belajar sehingga tidak merasa bahwa mereka belajar tapi sudah dapat ilmunya. Jadi secara spesifik area perkembangan apa dari panjenengan sebagai seorang guru yang ingin panjenengan dapatkan atau ingin panjenengan kembangkan? Yang akan saya kembangkan di sini yang pertama adalah tema sesuai dengan pendidikan. Bagaimana supaya anak itu
kreatif. Karena untuk musikalisasi puisi itu benar-benar heterogen. Anak-anak itu heterogen. Jadi mereka memiliki kemampuan yang berbeda. Jadi diferensiasi. Jadi itu sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi benar-benar kita harus mengetahui karakteristik peserta didik, sehingga dalam pembelajaran itu anak-anak merasa bahwa oh aku mampu dalam hal ini. Misalnya aku mampu dalam bermusik, aku mampu bernyanyi. Kalau mereka bermusik dan dan menyanyi misalnya belum bisa, maka anak-anak itu memiliki kemampuan yang berbeda dalam hal yang lain, karena ketika nanti tampil dalam musikalisasi puisi itu juga diperlukan. Di area pengembangan yang ingin panjenengan inginkan tadi, kira-kira strategi apa yang sudah dipersiapkan oleh untuk strategi nanti yang saya gunakan di awal ya, di awal itu bagaimana membuat mereka memahami manfaat dari pembelajaran yang akan dilaksanakan. Jadi apa sih manfaat untuk belajar mempersiapkan musikalisasi puisi itu apa? Dengan mengetahui manfaatnya, maka mereka akan antusias untuk mengikuti pembelajaran. Nah, salah satu caranya saya mempersiapkan video. Jadi video, cuman di dalam video itu ada berbagai jenis musik. Nah, nanti yang disukai anak-anak yang mana, karena setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda. Itu salah satu yang saya siapkan. Kita nanti akan mengobservasi panjenengan akan memberikan pembelajaran di kelas mana? Di kelas 11 S4 Pada jam berapa? 7 Baik, tentunya di kelas 11 itu sangat beragam ya murid-muridnya. Nah, bagaimana Ibu nanti indikator apa yang bisa panjenengan gunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid-murid yang sangat beragam itu? Indikator nanti yang saya gunakan adalah keberagaman. Ya, jadi pertama keberagaman anak-anak itu yang dimiliki anak. Keberagaman yang pertama adalah keberagaman kemampuan. Kemudian keberagaman kemauan. Karena aja minatnya di mana mereka gitu. Nah, nanti itu anak kadang ada yang mampu dalam hal bermusik, bisa mengaransemen, tapi ada juga yang dia tidak minat, kadang yang begitu, mampu tapi tidak minat. Tapi ada anak yang kemampuannya biasa saja, tapi dia sangat berminat, itu ada. Nanti dicoba kita sebagai fasilitator ya, karena guru itu hanya sebagai fasilitator untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang paling penting satu, yaitu bagaimana pembelajaran yang menyenangkan dan bermanfaat bagi anak. Baik, Bu Endang, satu pertanyaan lagi ya. Kira-kira kekuatan yang panjenengan miliki itu apa untuk menghadapi dan menyiapkan tujuan pembelajaran di kelas ini? Kekuatan yang saya miliki adalah sebagai seorang guru. Saya itu hanya sebagai fasilitator dan harus dapat membuat anak-anak itu dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan pelaksanaan pembelajaran yang benar. Bagaimana anak-anak itu dapat mendapatkan ilmu dengan menyenangkan, belajar tanpa harus merasa belajar. Baik sekali ya Bu Endang. Jadi kekuatan yang ingin disampaikan yang
sudah dipersiapkan oleh Bu Endang. Baik, terima kasih Bu Endang. Mohon izin nanti ketika observasi saya akan mencatat beberapa atau mungkin mencatat kegiatan pembelajaran yang panjenengan lakukan di kelas nanti untuk kita bisa sharing bersama. Terima kasih Bu Endang atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Puisinya. Yang pertama dibutuhkan adalah puisinya. Terus yang kedua apa? Musiknya. Yang ketiga apanya? Penyanyinya. Oke. Berarti nanti ada puisi, ada musik, ada ada penyanyi. Sampaikan tadi. Kelompoknya sesuai dengan kemampuan masing-masing kan gitu ya? Ya. Anak memiliki kemampuan yang berbeda. Nah, supaya kalian nanti bisa mengasah talenta yang kalian miliki, maka kalian tanya dulu siapa yang bisa memainkan alat musik dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus nanti akan berkolaborasi dengan lain ya. Putri, Andi, Sela, sama Nabila, sama Nabila. Bagus. Berarti sudah cukup ya ininya. Kemudian yang ketiga adalah koreografinya yang dibutuhkan
biasa ya, atau kita belajar bersama bagaimana sih supaya pementasan itu bisa bagus untuk dilihat. Siapa saja yang nanti ya Marlina, bagus saja 4, 5 ya. Terima kasih sudah cukup untuk pemilihan kuis, maka ditentukan tadi ada kita bentuk berapa adalah satu kelompok berapa orang? 7. Nanti disesuaikan dengan kemampuan masing-masing ya. Untuk yang belum, misalnya pembagiannya tadi ada yang apa saja tadi? Koreografi sama satunya apa ya? Satu ya kuis yang memainkan alat musik dan menyanyikan dan koreografi ya. Baik, kita mulai. Siapa? Oke, silakan dituntut untuk kelompok Jafra. Silakan dituntut nak dalam satu tempat. Oke, monggo. Kelompok 2 silakan. Oke, berapa sudah di sini? Ya, monggo. Silakan dituntut.
kebakaran di hutan, jadi kemana untuk damai dan redam hati. Barangkali ini diam bagus saja, dengan ketenangan selama bersama. Mana kasih suka dan juga duka, kekebalan terhadap debu dan nafsu, berbalik tak sedar, seperti kata Bentar. Kayaknya kita harus latihan lebih lagi deh. Soalnya kita nggak hafal liriknya. Iya, sepertinya. Kayaknya nih lebih cocok pakai lagunya Yuda Yunita nggak sih? Yang mana lagi? Yang Cinta dan Rahasia itu. Kayaknya cocok banget gak sih? Coba putar aja. Oke. Alhamdulillah, tadi kalian sudah berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing ya? Ya. Oke. Menurut kalian, manfaat apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran persiapan untuk musikalisasi hari ini? Jadi itu kita semua jadi bisa merubah bentuk puisi menjadi musikalisasi puisi. Terus mencari nada-nada yang tepat, menggunakan alat musik apa saja yang dibutuhkan. Nah itu juga memikirkan koreografinya pada saat pementasan. Oh, bagus, terima kasih. Ada yang menyenangkan nggak di sini? Yang menyenangkan bagi kalian pada saat apa kalian merasa bahwa pembelajaran kalian ini menyenangkan? Ada bagian apa? Silakan. Oh, ditentukan beda. Bukan musiknya kalian bebas apa enggak? Berarti kalian belajar sesuai dengan kemampuan kalian. Ya. Sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing ya. Berarti hal yang paling menyenangkan bagi kalian ketika belajar musikalisasi, dari persiapan musikalisasi hari ini apa? Ya, siapa? Ya, katakan Bang. Karena kesenangan yang saya dapatkan karena Bu Endang memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih puisi dan juga kita bisa membuat aransemen sendiri seperti yang kita mau. Oke, terima kasih. Yang lain ada tambahan? Oke. Kita bisa menguasai untuk menciptakan apa karya dari puisi maupun
Terima kasih atas kooperatifnya pembelajaran hari ini. Saya bangga dengan kalian sudah bisa memberikan apresiasi mengenai bagaimana mengkonversi sebuah puisi menjadi sebuah musikalisasi puisi. Mudah-mudahan ada kreativitas dan sarana untuk menunjang tampilan dari musikalisasi puisi yang dihasilkan oleh 11 SMA. Semangat dan sehat selalu ya. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Sandi dan Bu Endang Hermas selaku rekan sejawat dalam mata pelajaran bahasa Indonesia terkait dengan wawancara ini adalah ketika saya sedang mengikuti pembelajaran di kelas menengah. Sampai dengan hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi panjenengan ketika meraih tujuan pembelajaran tadi itu apa? Karena ini tadi tujuan pembelajarannya kan pertunjukan musikalisasi puisi. Jadi mengubah bentuk puisi menjadi lagu. Dan itu memang tidak mudah, terutama bagi siswa yang memang tidak secara keseluruhan itu mampu dalam menciptakan lagu, tidak semuanya. Jadi untuk mengubah bentuk puisi menjadi lagu, maka memang dalam satu kelompok itu diharapkan ada yang bisa menjadi pemimpin yang bisa memunculkan ide, sehingga dalam satu kelompok itu akan muncul ide-ide yang baru. Itu yang saya rasakan tadi. Berarti solusinya dari hambatan tersebut itu ada heterogenitas kelompok yang dibentuk ya. Memang sengaja dikondisikan dengan keberagaman kemampuan peserta didik. Ketika itu sudah teratasi, apa indikator dari ibu sudah bisa memenuhi kebutuhan belajar mereka? Alhamdulillah ya, meskipun perlu bimbingan ya. Sebenarnya ini bila ada tenaga ahli ya, jadi kolaborasi gitu ya, kolaborasi yang diperlukan, memang diperlukan kolaborasi dengan orang yang lebih memahami mengenai musik. Jadi untuk tindak lanjut ya, jadi tindak lanjutnya ini karena masih proyek ya, jadi nanti diusahakan ada mentor untuk anak-anak. Jadi karena ini proyek, ini masih pertemuan kedua, Berarti masih bertahap ya waktunya. Ada ini masa yang masih ada. Nah kalau memang dibutuhkan ini, dan setelah tadi melakukan pembelajaran ternyata memang dibutuhkan seorang mentornya, sehingga nanti anak-anak itu bisa lebih termotivasi ya, dari yang semula misalnya aku tidak bisa apa gitu ya, aku nggak iso gitu, dari semula nggak bisa, susah. Nah dari yang seperti itu ternyata tadi ketika anak-anak sudah ada alat musiknya ya, kemudian menentukan makna puisinya, ternyata mereka lebih alhamdulillah dari yang semula itu tiduran gitu ya, karena ada gendang yang mereka bawa, dengan itu alhamdulillah termotivasi. Tapi dari beberapa upaya yang panjenengan lakukan di kelas tadi, kira-kira menurut panjenengan apa yang sebagai
diri panjenengan sendiri sebagai guru, apa yang perlu ditingkatkan lagi? Kalau saya itu tadi merasa bahwa saya perlu meningkatkan kemampuan saya dengan memahami bagaimana penciptaan sebuah lagu, bagaimana bisa membuat sebuah irama yang sesuai dengan lari-lari lagu dalam puisi. Kalau terkait dengan melayani keragaman siswa, yang perlu Diferensiasi memang dibutuhkan ya, makanya anak itu memiliki kemampuan yang berbeda, memiliki bakat yang berbeda. Makanya tadi benar-benar dirasakan adanya diferensiasi. Anak yang menyanyi, pandai menyanyi, maka mereka akan memilih aku bagian nyanyi. Kalau anak yang musik, misalnya ada yang tadi bawa gitar, jadi mereka memang kemampuannya di gitar. Ada yang hanya bawa ecek-ecek, ada yang malah bawa botol itu, kemudian pianika. Jadi benar-benar sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa. Itu diferensiasi yang digunakan. peluang apa yang bisa panjenengan munculkan ketika panjenengan itu melaksanakan pembelajaran diferensiasi? Peluangnya ini, peluang untuk anak. Ya, Saya berharap anak-anak itu bisa lebih mengasah talenta yang sudah mereka miliki, sehingga peluang untuk mereka lebih baik, lebih ahli itu bisa didapatkan dalam pembelajaran ini. terkait dari medianya tujuan pembelajaran Iya, itu ya, iya. mengubah bentuk puisi menjadi lagu ya. bentuk puisi menjadi lagu itu. Jadi benar-benar menurut saya ya, sebagai seorang guru, kita memang sebagai fasilitator. Jadi bagaimana supaya talenta anak itu benar-benar memang bisa kita munculkan, bisa kita wujudkan untuk dapat menjadi lebih baik, sehingga mereka itu aku iso punya percaya diri, bisa mandiri dan dipakai dalam kehidupan mereka untuk tahap selanjutnya atau di masyarakat. Berarti ada semacam strategi yang terus-terus diasah ya teman-teman. Iya, iya. Kira-kira itu butuh waktu atau enggak? Pasti. Mungkin ada orang-orang yang terlibat mungkin untuk mengembangkan strategi ini. Nah itu tadi orang-orang yang terlibat, orang yang ahli dalam musik beda. Jadi itu yang pertama dan sangat dibutuhkan. Berarti rencana aksinya bagaimana? Rencana aksinya Memperbaiki kita mengundang, berkolaborasi. ya. Mengundang itu menurut saya lebih membuat anak-anak itu tertarik, karena dengan orang baru, selain kolaborasi dengan guru yang lain, ketika menemukan sosok yang baru, anak-anak itu seperti terhipnotis. Oke, berarti kira-kira kapan mau dilakukan? Kalau bisa, Secepatnya. iya. Karena ini proyek ya, memang proyek itu kan. Ini saya beri waktu 1 bulan karena anak kelas 11 itu masih ada tugas TA yang harus Berarti bagaimana panjenengan bisa memastikan rencana aksi itu nanti akan bisa berjalan? kita kolaborasi dengan khusus ini melibatkan bukan hanya orang tua ya, tapi pembina yang lain. Baik, Bu Ina, dari sharing pasca pembelajaran ini mungkin ada hal yang bisa panjenengan dapatkan dari sesi wawancara ini. Alhamdulillah, terima kasih saya diberi kesempatan untuk wawancara dengan pengajar praktek dan Ibu sebagai calon guru penggerak. Ya, alhamdulillah paling tidak saya mendapatkan ilmu dari Bapak dan dari Ibu
inisiasi pembelajaran untuk kita bisa menghadirkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Seperti yang dengan sampaikan tadi, ternyata tujuan pembelajaran dari musikalisasi puisi, dari puisi menjadi sebuah syair atau lagu, itu bisa memunculkan bakat-bakat atau potensi mereka yang sebenarnya belum tergali. Jadi rencana aksi panjenengan kita tunggu, komitmen kita nanti bisa berkolaborasi supaya menghadirkan pembelajaran yang lebih baik dan berpihak. Terima kasih Pak Sandi sudah bersama. Mungkin ada hal yang mau disampaikan Pak Sandi? Sedikit saja. Terima kasih Bu Ida, Bu Enda, Bu Ida ini tadi menyampaikan proses coachingnya sebagai coach beliaunya. Jadi sudah luar biasa tadi menggali apa ide-ide gagasan apa yang sudah di pengalaman belajar yang sudah dilakukan di kelasnya Bu Enda tadi, dan bukan kami bukan ibu yang mendapatkan sesuatu, kamilah yang mungkin mendapatkan sesuatu gitu. Karena tadi semuanya adalah ide gagasan dari Bu Enda gitu, ketika mengajar, dan nanti juga langkahnya aksi nyatanya ke depan itu apa tindak lanjutnya itu juga sudah disampaikan luar biasa, dan harapannya betul tadi bisa berkolaborasi dengan expert ya ahli luar biasa. Jadi terima kasih Bu Ida selaku coach maupun Bu Endang selaku coachingnya dalam kegiatan coaching kali ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sandi atas refleksi yang diberikan. Terima kasih Bu Endang atas waktunya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.